kecil semuanya. Ini pelajaran yang sering muncul di SD, SMP, dan SMA. Dan di kuliah, di perkuliahan juga muncul. Nah, kenapa materi ini sangat susah dipahami? Nah, alasan saya mengajarkan ini adalah karena materi ini sering dianggap enteng karena memang sangat berhubungan dengan kosakata juga. Nah, di sini intinya adalah kita mengingat banyak kata sifat. Yang pertama, fokus kita adalah kata sifat. Karena yang dibandingkan itu nanti adalah sifat bendanya. Ya. Benda, di dalam benda ada sifat. Sifatnya itulah yang nanti kita bandingkan. Ya, misalkan ini si A, ini si B. Si A lebih dermawan daripada si B. Nah, sifatnya si A ini lebih dermawan. Ada buku A dan buku B. Buku ini tipis, yang ini tebal. Yang sifatnya itu ya, tipis dan tebal sifatnya. Jadi sifatnya yang dibandingkan. Oke, makanya fokus kita adalah kata sifat. Nah, untuk melihat bagaimana pembentukan atau ciri-ciri kata sifat, nanti kita membahas lebih detail mengenai kata sifat, atau kamu bisa cek video saya. Karena kalau kata sifatnya itu bukan kata sifat asli atau kata dasar, contohnya comfortable, ya. Contohnya active, ya, berasal dari kata act. Nah, kalau tall kan memang kata dasar asli bahasa Inggris. Ya, tidak ada pembentuk atau tidak ada perubahan dari kata dasarnya. Tapi beberapa kata, contohnya understandable, berasal dari kata understand, kata kerja, understandable. Nah, itu kata sifat yang tadi berasal dari kata yang lain, itu pasti maksudnya nanti ke more than the most. Contohnya tadi, understandable, sifatnya dapat dipahami, bukan lebih dapat dipahami, bukan understandable, bukan, tapi more understandable. Selain 3 suku kata atau lebih, understandable, 5 pengucapan atau 5 pelafalan. Selain itu, kata tersebut juga memang saduran atau penambahan atau perubahan dari kata dasar yang lain, ya. Jadi nanti pahami kata sifat di video saya mengenai adjective, morfologi, pembentukan kata sifat yang berakhirnya us, fame, famous, generous, ya, comfort, comfortable, understand, understandable, comprehend, comprehensive, ya. Jadi seperti itu. Itu pasti nanti masuknya kalau dia comparative maksudnya saya jelaskan lagi. Apa bedanya comparative dengan superlative? Comparative artinya benda satu dengan satu yang dibandingkan, ya. Jadi satu pembandingnya satu. Nah, kalau superlative artinya satu dibandingkan keseluruhan, berarti banyak benda, ya. Misalkan di antara kita ada 3, satu dibandingkan dengan 2 lagi, gitu loh, ya. Jadi itu namanya superlative. Makanya nanti superlative itu di belakangnya ada of atau from, dari semuanya, ya. Of all, dari semuanya. From all the students in this class, dari semua siswa di kelas ini. Atau saya paling pintar berlelucon dari antara semua orang di kelas ini, gitu ya. Oke. Atau dia paling tinggi nilainya di kelas ini. Rebecca paling gemuk badannya dari semua siswa di kelas ini. Jadi sifat bendanya, sekali lagi sifat bendanya. And then kalau comparative, satu dengan satu benda, ya. Kalau superlative, satu dibanding keseluruhan atau banyak. Oke. Nah, biar lebih paham dasarnya bagaimana kita karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering membandingkan sifat benda, ya. Oke. Kunci yang pertama adalah kalau kata sifatnya itu 1 atau 2 pelafalan, suku kata, di bahasa Inggris namanya 1 or 2 syllable. Syllable itu pengucapan kata tersebut. Contohnya yang 3 kata ini sekali pengucapan. Tall, fat, old. Sekali ucap. Nah, sedangkan ini happy. 2. Happy.
Oke, nah itu namanya dua suku kata. Easy, easy, ya. Gentle, gentle, dua. Nah, sedangkan kalau tiga suku kata, tiga pelafalan, tiga pengucapan kata tersebut, tiga kali pengucapannya, tiga bukunya, tiga pemenggalan pengucapan kata tersebut, atau lebih dari tiga, itu masuknya ke more dan the most. Ya, itu masuk ke more atau the most. Kalau diterjemahkan, er dan more ini lebih-lebih juga, maksudnya di dalam penulisannya. Oke, jangan nanti di sini more tall langsung salah, taller. Jangan pula di sini beautifuler langsung salah. Ini more beautiful. Jangan juga dua-duanya. Kadang-kadang kita bikin dua-duanya more taller langsung salah. Ya. Oke, atau more beautifuler langsung salah. Yang mana more atau ya. Jadi jangan dua-duanya, pilih salah satu. Kuncinya adalah ingat, kalau pengucapan kata tersebut satu atau dua suku kata, dia pakai er dan est untuk paling. Ini lebih, ini paling. Ingat, kalau belakangnya er, nanti setelah er ini ada kata that. Ini juga sering salah. Jangan yang pakai e ya, tapi yang pakai a. Nanti kalau then dia, kemudian ini salah. Ini dari, ya, that pakai a, that, ya, taller than. I am taller than you are. Saya lebih tinggi daripada kamu, daripada tubuhmu, ya. She is older than he is. Dia itu, perempuan itu lebih tua daripada dia, gitu ya. Than, ingat. Nah, sedangkan tadi est ini of atau from, dari semuanya, ingat. Dan jangan lupa pakai the di depannya, karena membandingkan satu dengan yang banyak artinya paling. Jadi jangan lupa the-nya dan jangan lupa pembandingnya semuanya. Sedangkan yang di sini yang sering lupa adalah membubuhkan kata than. Ya, di sini juga than, ya. Di sini the semuanya, the most, ya. Nah, saya ulang lagi, untuk 1 sampai 2 suku kata, pelafalan kata tersebut ya, artinya pelafalan pengucapan kata tersebut itu menggunakan lebih, itu pakai er di belakang kata tersebut. Kalau ini sudah gampang, kalau sudah er nanti paling superlatifnya hanya ditambahkan est, dan jangan lupa pakai the sebelum kata sifatnya yang telah ditambahkan est. Oke? Nah, yang kedua, kalau 3 suku kata atau lebih dan kata sifat yang saya bilang tadi, kata sifat yang berasal dari kata yang lain, contohnya tadi kata kerja understand bisa menjadi kata sifat ditambah dengan able, understandable, ya. Oke. Fame, kemewahan, bisa menjadi mewah, famous ditambah is. Act, berperilaku, bertingkah, kalau sifatnya aktif melakukan, active, ada if-nya. Jadi nanti yang pakai akhiran if, less, is, in, ya, out, ya, itu ciri-ciri kata sifat yang memang berasal dari kata yang lain, itu pasti memakai more dan the most, ya. Oke, demikian penjelasan singkat saya untuk materi comparison degree. Meskipun singkat dan padat, mudah-mudahan lebih paham dasarnya bagaimana menggunakan comparison degree. So I'm Gunawan Tamun Sandu, thank you so much and I'll see you next week. Ada topik, goodbye.